إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika banyak orang-orang pada saat ini yang terlena, yang tertipu dengan alam dunia. Banyak orang-orang yang sekarang setiap harinya hanya diisi dengan berbagai macam kegiatan yang tidak bermanfaat. Atau walaupun bermanfaat, tapi ternyata pikirannya hanya tentang kerja, dan kerja saja. Pikirannya hanya uang, dan uang saja. Bermanfaat tentu mungkin ada manfaatnya. Tapi mereka sejatinya telah tertipu dengan alam dunia. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwasannya kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan dunia ini hanya tempat kita singgah sementara. Tidak akan kita selama-lamanya hidup di alam dunia ini. Dan hadirin, alam akhirat merupakan alam yang selamanya. Setiap orang, semua dari kita, pasti kita harus yakini, kita semua pasti akan bertemu dengan hari yang bernama hari akhir. Yaumul akhirah, hari akhirat, kita akan bertemu semuanya. Kita akan bertemu dengan hari di mana setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Jika dia baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Jika dia buruk, Allah akan balas dengan siksa. Kita harus yakin. Sampai kapan dibalasnya? Selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama hadhil hayatud dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan di alam dunia ini hanyalah bersenang-senang saja. Bersenang-senang berarti tidak selamanya. Dan bahkan banyak orang yang tidak senang. Berapa banyak harta yang dia miliki, tapi ternyata hidupnya tidak senang. Dan apa kata Allah? Wa innal akhirah lahiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah alam yang kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari namanya alam akhirat. Maka hadirin, kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan yang begitu luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fid dunya. Apa gerangan denganku dengan dunia? Apa kata Nabi SAW? Ad-dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha fatarakaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu bagiku seperti seorang pengembara, seorang yang sedang bersafar, bepergian, kemudian dia bernaung, berteduh di bawah pohon, dia istirahat, kemudian dia lanjut lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Maka hadirin, kata Nabi SAW, kita hidup di dunia ini hanya singgah saja sebentar, tidak akan lama. Bahkan kalau kita mau merenung,
umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih daripada itu. Dan tentu kita lihat sendiri, banyak orang-orang yang umurnya 60, 65, 70, banyak orang-orang yang meninggal karena memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umat beliau hanya sampai maksimal 70 tahun. Dan ini berbeda dengan umur-umur umat Nabi terdahulu. Umur umat Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh sendiri umurnya sampai 1000 tahun. Lama, tentu lama. Tapi hadirin, walaupun umur umat Nabi Nuh ribuan tahun, tapi umur-umur ini tidak lebih panjang daripada umur di akhirat nanti. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya perumpamaan hari nanti di alam akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti 1000 tahun di alam dunia ini. Bayangkan, satu hari seperti 1000 tahun. Dan berapa lama kita tinggal di sana? Kita tinggal di sana selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih kekal daripada dunia. Maka hadirin, lalu kenapa kita malah setiap hari pikiran kita dunia saja? Memang kita harus bekerja, iya memang. Memang kita harus mencukupi keluarga kita, iya betul. Tapi hadirin, jangan tertipu, jangan terlena. Jangan sampai pikiran kita hanya cari kerja, hanya uang saja. Pikirannya nanti sekolah, sampai SMA, sampai kuliah, nanti jadi dokter, kemudian keluar, pergi cari kerja, dapat gaji puluhan juta, udah. Hidup ongkang-ongkang kaki, tidak. Hidup kita di dunia ini sebenarnya, sejatinya hanya untuk mencari bekal. Untuk apa? Untuk nanti kita sampai di alam akhirat. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika kita mau menjadi orang yang beriman, menjadi orang muslim yang selamat nanti di akhirat, yang mau untuk mendapatkan nikmat di alam akhirat, maka caranya kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti kita bisa untuk pergi ke alam akhirat dengan selamat. Dan alam akhirat ini jangan sangka hanya biasa-biasa saja. Mungkin nanti kita husnuzon saja kepada Allah. Mungkin nanti di akhirat kita akan selamat. Gampang untuk masuk ke dalam surga. Kata siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa idza nukira fin naqur." Ketika trompet sangkakala ditiup. Apa kata Allah? "Fadzalika yauma idzin yaumun asir." Maka pada hari itu akan terjadi hari yang paling sulit di alam semesta ini. Hari yang tidak akan dilupakan oleh setiap hamba. Hari yang akan dipikirkan seseorang itu hanya sulit saja. Kenapa? Karena pada hari itu kita akan melaksanakan perjalanan panjang untuk sampai nanti di surga ataupun di neraka. Maka hadirin, perjalanan di alam akhirat merupakan perjalanan panjang. Maka kita harus punya bekal. Kita harus mengumpulkan bekal agar kita bisa selamat untuk sampai ke alam akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, terakhir sebelum tutup khutbah yang pertama ini, berbanggalah bagi orang-orang yang ada di sini di antara kita. Berbanggalah jika ada orang yang dia itu Allah subhanahu wa ta'ala pilih menjadi orang yang senantiasa pikirannya selalu akhirat saja. Berbanggalah ketika menjadi orang yang setiap hari jadi ahli masjid. Berbanggalah. Berbanggalah ketika Anda menjadi orang yang selalu pikirannya itu akhirat saja. Berbanggalah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya pilih orang yang sempurna, orang yang Allah anggap dia itu sebagai orang yang baik, Allah anggap dia itu sebagai orang yang spesial, maka Allah akan pilihkan dia untuk memilih akhirat. Kenapa? Karena dunia ini hanya sesuatu yang hina. Bahkan kata Nabi SAW ketika beliau dan para sahabatnya menemukan bangkai anak kambing, kata Nabi SAW, "Hazihi ad-dunya ahwanu min hazihi," kata Nabi. Dunia itu lebih
lebih hina daripada bangkai anak kambing. Maka Allah akan berikan dunia kepada siapapun yang dia kehendaki. Tapi Allah akan berikan akhirat kepada orang yang dia cintai. Maka beruntunglah siapapun di antara kita yang hatinya senantiasa tergantung dengan akhirat, hatinya senantiasa terikat dengan akhirat. Dan jangan bangga ketika hidup kita kaya raya, hidup kita banyak tanahnya, hidup kita jabatannya tinggi, jadi TNI, jadi jadi PNS misalnya. Tapi ternyata kita tidak punya akhirat. Maka dia, demi Allah, dia akan sengsara baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka saya lagi berbanggalah jika ada di antara kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk memilih akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan kaum muslimin sedang Jum'ah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia, orang yang Allah jadikan dia orang kaya, belum tentu itu adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Janganlah kalian menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu diam. Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kenapa? Karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sedang menangguhkan azab agar mereka diazab pada hari di mana mata terbelalak. Maksudnya apa? Di alam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang yang kaya, bagi orang yang punya jabatan, tapi dia tidak mau memilih akhirat, maka Allah sudah siapkan. Allah sungkun dia agar nanti di akhirat dia disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Dan jangan khawatir dan jangan merasa minder ketika kita mungkin tidak Allah berikan dunia, tapi Allah berikan kepada kita akhirat. Berbanggalah. Saya lagi khotib ulang-ulang, berbanggalah bagi kita yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi ahli akhirat. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berarti telah mencintai kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, agar kita bisa untuk fokus terhadap akhirat, kita bisa untuk meraih bekal sebanyak-banyaknya menuju alam akhirat, maka ada satu cara yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, beliau pernah bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazzat." Pada hadis yang lain, "Aksiru zikra hadimil lazzat." Ada dua riwayat. Yang pertama pakai zal, yang kedua pakai dal. Apa artinya? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Dan yang kedua, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Kata para ulama, apa makna dari pemutus dan penghancur kenikmatan? Maknanya adalah al-maut, yaitu adalah kematian. Maka cara yang paling utama agar kita bisa fokus untuk memikirkan alam akhirat, kita tinggal di dunia, ya kita butuh bekerja, tapi bekerja sewajarnya. Kita harus maksimal dalam meraih alam akhirat. Maka caranya agar kita bisa fokus, caranya adalah dengan mengingat kematian. Mengingat bahwasanya harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti suatu saat kita akan tinggalkan. Jabatan yang kita raih setinggi-tingginya, nanti pun kita akan tinggalkan. Tapi amal ibadah, amal soleh yang kita kumpulkan selama di alam dunia ini, nanti akan kekal abadi. Di mana? Di alam akhirat. Seorang pengembara, ketika dia singgah di suatu tempat untuk istirahat, maka dia tidak mungkin untuk membuat bangunan megah di sana. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia yakin tempat itu nanti dia akan tinggalkan. Dia akan berkelana lagi. Dia akan mengembara lagi.
Sampai kapan? Sampai dia sampai di alam tujuannya, di tempat tujuannya. Baru ketika dia sampai, dia bangun rumah semegah-megahnya. Dia bangun tempat yang sangat mewah. Ketika dia sudah sampai di tujuan, tempat yang dia tuju. Maka hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Terakhir, Nabi SAW pernah bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia itu seperti gharibun, seperti orang asing, aw abiru sabilin, atau seorang pengembara. Maka jadikanlah dunia ini hanya sebatas tempat kita singgah. Jangan fokus ke alam dunia, tapi fokuslah kita menuju alam akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Insyaallah ke depannya khatib akan menyampaikan masih tentang serial. Kemarin serial Al-Qur'an, sekarang lanjut lagi ke serial tentang akhlak terhadap hari akhir. Kita akan bahas tentang bagaimana keadaan nanti dari akhir dan juga bagaimana cara akhlak kita agar kita bisa terhindar dari kesengsaraan di hari-hari akhir. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa aqimus shalah.